永遠の炎に着せ。Film dibuka dengan memperlihatkan orang-orang yang berada di gerbong kereta api. Lalu tiba-tiba, kebakaran spontan memakan jiwa seorang warga, membakar seluruh gerbong kereta api. Shinra Kusakabe, seorang anak laki-laki memutuskan, dia dapat mencoba untuk mengistirahatkan jiwa orang yang barusan terbakar. Namun, sebelum dia melawan monster api yang dikenal sebagai Infernal, pasukan pemadam kebakaran khusus tiba. 4 anggota kompi pasukan khusus 8 tiba di stasiun. Suster Iris memulai doa untuk jiwa yang tersiksa oleh nyala api, sementara rekan-rekannya mulai menyerang manusia api di hadapan mereka. 永遠の炎に着せ。 Akhirnya, manusia api tersebut berhasil diistirahatkan, disertai dengan Suster Iris yang selesai berdoa. Shinra mengagumi para pemadam khusus, tapi dia melihat salah satu speaker stasiun terlepas. Sebelum speaker tersebut menimpa Suster Iris, Shinra menggunakan api dari kakinya untuk berlari melintasi stasiun dan menyelamatkannya. Sister, お怪我はありませんか? Wakil Komandan Pasukan 8 mengenali Shinra, dan Shinra pun memperkenalkan dirinya, yang mulai hari ini dia bergabung dengan mereka, di Pemadam Khusus 8. 君は第三世代消防官、新楽草壁です。これが噂の悪魔の足跡か。 Di katedral, atau markas pemadam api khusus 8, Shinra terkejut saat mengetahui pasukan pemadam kebakaran beroperasi di bangunan yang kurang modern. Dia dibawa masuk, diberi seragam dan diperkenalkan dengan Kapten Akitaru Obi. Wakil Kapten Takehisa Hinawa juga memperkenalkan dirinya. Kapten bertanya, mengapa Shinra tersenyum di foto profil riwayat hidupnya, dan Shinra pun menjelaskan, bahwa dia memiliki kecenderungan untuk tersenyum saat merasa gugup. Shinra mengungkapkan, bahwa dia bergabung dengan pasukan pemadam kebakaran, yaitu untuk menjadi seorang pahlawan. Kapten Obi berkata pada Shinra, bahwa untuk menjadi pahlawan oke-oke saja. Namun, di dalam pasukan pemadam, kerja sama tim adalah yang utama. Dan Hinawa di sana, juga mengolok-olok Shinra, karena dikenal sebagai iblis daripada pahlawan. お前は確か幼少期の事件が原因で訓練学校でも悪魔なんて言われていたようだが。失礼します。 Setelah Suster Iris dan Maki selesai mandi, Shinra juga menyapa mereka. Iris berterima kasih pada Shinra karena telah menyelamatkannya, dan Maki mengagumi keinginan Shinra yang ingin menjadi pahlawan. Obi 大隊長、そろそろ。 Tidak lama setelah itu, Kapten Obi memberikan sedikit orientasi, yang menjelaskan sedikit tentang fenomena pembakaran manusia secara spontan. Ini adalah teror yang mencekam semua orang di dunia, karena bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Korban pertama pembakaran manusia dicap sebagai generasi pertama prokinetik yang benar-benar kehilangan jiwanya. Infernals ini hanya bisa dihancurkan dengan menghilangkan inti mereka. Tujuan utama pasukan pemadam khusus adalah mengistirahatkan jiwa-jiwa yang tersiksa, serta menemukan sumber dari fenomena manusia terbakar tersebut. Malam harinya, di dalam asrama tempat Shinra tinggal,
Shinra ingat tentang janjinya pada ibu dan adik laki-lakinya Sou, bahwa dia akan menjadi pahlawan yang akan melindungi mereka. Sebuah insiden yang tidak diketahui merenggut keluarga Shinra darinya, dan kesalahan diletakkan di pundaknya. Tegang, Shinra hanya bisa tersenyum sambil menangis. Orang-orang mulai menjulukinya sebagai iblis. Pada momen ini, tiba-tiba, alarm berbunyi di seluruh katedral, dan pasukan pemadam kebakaran bersiap untuk keluar. Daihachi 特殊消防隊出動。ヒーローになるチャンスだぜ。Sebuah pabrik ternyata telah terbakar, dan tidak butuh waktu lama pasukan pemadam khusus tiba di kejadian. Di sana mereka diberi informasi, bahwa istri dari si pemilik pabrik telah berubah menjadi manusia api yang agresif. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk mengisolasi dan mengalahkan manusia api di dalam pabrik. Si pemilik pabrik juga memohon, agar mereka mengistirahatkan istrinya. Saat para pemadam khusus memasuki gedung yang berkobar, Shinra teringat akan trauma kehilangan keluarganya karena kebakaran. Lalu Kapten Obi mengingatkannya, bahwa mereka adalah satu tim, dan setiap detik yang mereka tunda berarti lebih banyak kehancuran. Shinra akhirnya bangkit kembali dan mendapatkan kembali ketenangannya. Sementara Maki mulai mengamankan jalan melalui dinding api, tetapi Infernal mengalihkan api dan menyerang Shinra, membuatnya terbang ke dinding. Shinra pun kembali mengingat detail kehilangan ibunya, dan bagaimana dia disalahkan atas kebakaran yang menewaskan ibu dan adiknya. Dia tahu ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang benar-benar menghanguskan keluarganya. Sejak hari itu, Shinra belum bisa benar-benar tersenyum. Lalu kini terlihat para pemadam khusus 8 lainnya membantu Shinra yang mulai sadar kembali setelah beberapa detik. Sementara Kapten Obi menyiapkan tim untuk pertempuran dan serangan dengan Maki dan Shinra. Hinawa menarik perhatian manusia dengan peluru, sementara Maki dan Obi mendekat untuk menyerang. Namun manusia api membalas, dan hampir membuat Obi terbakar, tapi Maki menghalau apinya dan Kapten mengirim monster itu terbang menggunakan kapaknya. Sementara Shinra, dia teringat kembali janjinya kepada ibunya, tentang dia yang akan menjaga keluarganya serta menjadi seorang pahlawan. Dia mulai menyalakan api di kakinya, dan menggunakan kekuatan generasi ketiga. Akhirnya, dengan kecepatannya, Shinra berhasil mengistirahatkan jiwa manusia api tersebut. Setelah itu manusia api berhasil diistirahatkan. Si pemilik pabrik berterima kasih kepada para prajurit karena telah mengistirahatkan istrinya. Kapten Obi pun mengakui upaya Shinra, dan mengklaim bahwa dia telah mengambil langkah besar pertamanya untuk menjadi seorang pahlawan.